Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Yasinta Dewi, nomor 9, kelas IKMIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kimia. Pengertian kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Menurut kimia modern, sifat fisik materi umumnya ditentukan oleh struktur pada tingkat atom yang pada gilirannya ditentukan oleh gaya antara atom dan ikatan kimia. Yang kedua, hakikat kimia. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Ini saya akan menjelaskan tentang peranan ilmu kimia. 1. Manfaat ilmu kimia bidang kedokteran. Manfaat ilmu kimia yang pertama pada kehidupan manusia adalah dalam bidang kedokteran. Untuk membantu penyembuhan pasien yang mengidap suatu penyakit, digunakan obat-obatan yang dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat yang dilakukan dalam cabang kimia farmasi. 2. Manfaat ilmu kimia bidang ideologi. Manfaat ilmu kimia dalam bidang ini untuk membantu memahami serta mengerti temuan para peneliti tentang bebatuan atau benda-benda alam. 4. Manfaat ilmu kimia bidang biologi. Bidang ini khusus mempelajari tentang makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Proses kimia yang berlangsung dalam makhluk hidup meliputi pencernaan makanan, pernapasan, metabolisme, fermentasi, fotosintesis, dan lain-lain. Untuk mempelajari hal tersebut, diperlakukan mengetahui tentang struktur dan sifat senyawa yang ada, seperti karbohidrat, protein, vitamin, enzim, lemak, asam nukleat, dan lain-lain. Meskipun secara umum bidang ini lebih erat kaitannya dengan ilmu biologi, namun manfaat ilmu kimia juga nyatanya sedikit banyak berpengaruh dalam bidang biologi ini. Saya akan menyebutkan beberapa metode ilmiah. Pertama, metode ilmiah merupakan proses berpikir untuk memecahkan masalah. 2. Metode ilmiah proses berpikir dilakukan secara sistematis. 3. Metode ilmiah didasarkan pada data empiris. 4. Pada metode ilmiah proses berpikir dilakukan secara terkontrol. Langkah metode ilmiah. Karena metode ilmiah dilakukan secara sistematis dan berencana, maka terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan secara urut dalam pelaksanaannya. Adapun langkah-langkah metode ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah. 2. Merumuskan hipotesis. 3. Mengumpulkan data. 4. Menguji hipotesis. 5. Merumuskan kesimpulan. Yang terakhir saya akan menyebutkan pemeliharaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan kimia. Untuk mencegah terjadinya bahaya yang tidak diinginkan, penyimpanan bahan kimia perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Botol-botol yang berisi bahan kimia disimpan pada rak atau lemari yang disediakan khusus itu. 2. Jangan mengisi botol-botol sampai penuh. 3. Semua peralatan atau gelas kimia yang berisi bahan kimia harus diberi label yang menyatakan nama bahan itu. 4. Bahan kimia yang dapat bereaksi hebat hendaknya jangan disimpan berdekatan. 5. Bahan-bahan kimia yang sangat beracun dan berbahaya hendaknya dibeli dalam jumlah kecil dan tanggai pembeliannya dicatat. Yang keenam, semua bahan persediaan bahan kimia secara teratur diteliti. Itu yang bisa
bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.